konsep dan teori pembangunan pedesaan dalam mata kuliah Teori dan Kebijakan Pembangunan Pedesaan. Pembangunan pedesaan merupakan konsep yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan pemikiran para ahli. Pada tahap awal, pembangunan pedesaan lebih berfokus pada peningkatan produksi pertanian serta pembangunan infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan fasilitas penyimpanan hasil panen. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa peningkatan produksi akan secara otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, ketika hasil panen meningkat, maka pendapatan petani juga diharapkan meningkat. Namun dalam kenyataannya, hal tersebut tidak selalu terjadi. Masih banyak masyarakat desa yang mengalami kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, serta layanan kesehatan yang kurang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan hanya berfokus pada aspek ekonomi, belum tentu mampu meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh. Seiring dengan perkembangan waktu, muncul pendekatan human-centered development, yaitu pembangunan yang berpusat pada manusia. Dalam pendekatan ini, pembangunan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kualitas hidup masyarakat. Aspek yang harus diperhatikan yaitu pendidikan, kesehatan, partisipasi masyarakat, serta akses terhadap peluang ekonomi. Sebagai contoh, pembangunan desa tidak hanya dilihat dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari apakah masyarakat memiliki akses sekolah yang baik, layanan kesehatan yang memadai, serta kesempatan kerja yang layak. Dengan demikian, manusia tidak lagi menjadi objek, melainkan subjek utama dalam pembangunan. Selanjutnya, terdapat pendekatan partisipatif. Pendekatan ini menekankan bahwa pembangunan tidak lagi bersifat top-down, melainkan bottom-up. Artinya, masyarakat desa dapat dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Sebagai contoh, dalam pembangunan desa, masyarakat dapat ikut serta dalam musyawarah desa untuk menentukan program yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan adanya partisipasi masyarakat, program pembangunan akan lebih tepat sasaran dan memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Selain itu, terdapat konsep modal sosial yang berperan penting dalam pembangunan pedesaan. Modal sosial mencakup 1. Kepercayaan antar masyarakat, 2. Norma sosial, 3. Serta jaringan sosial. Sebagai contoh, budaya gotong royong di desa merupakan salah satu bentuk modal sosial yang sangat kuat. Dengan adanya kepercayaan dan kerjasama, masyarakat dapat saling membantu dalam berbagai kegiatan pembangunan, seperti pembangunan jalan desa atau kegiatan sosial lainnya. Dalam era globalisasi, desa tidak lagi terasionalisasi, melainkan telah menjadi bagian dari sistem ekonomi global. Global memberikan peluang berupa akses pasar yang lebih luas, perkembangan teknologi, serta inovasi di bidang pertanian dan usaha desa. Namun, di sisi lain juga menimbulkan tantangan seperti meningkatnya persaingan dengan produk luar, kebutuhan adaptasi terhadap teknologi, serta risiko ketertinggalan. Sebagai contoh, produk lokal ya desa harus mampu bersaing dengan produk impor yang seringkali lebih murah atau lebih modern. Oleh karena itu, desa perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas produk agar mampu bersaing. Selanjutnya adalah teori modernisasi. Teori ini memandang pembangunan sebagai suatu proses menuju kemajuan melalui tahapan tertentu. Menurut Rostow, masyarakat akan berkembang dari tahap tradisional menuju tahap modern. Ciri utama dari teori ini meliputi 1. Industrialisasi, 2. Urbanisasi, 3. Serta penggunaan teknologi. Sebagai contoh, desa yang awalnya mengendalikan alat tradisional mulai beralih menggunakan mesin pertanian modern.
Namun, teori ini juga mendapatkan kritik karena dianggap terlalu menyederhanakan dan tidak memperhatikan kondisi sosial serta budaya lokal. Kemudian, terdapat teori dependensi. Teori ini menjelaskan adanya ketimpangan antar negara maju dan negara berkembang. Dalam konteks pedesaan, desa seringkali berada pada posisi yang kurang menguntungkan karena sumber daya yang dimiliki lebih banyak dimanfaatkan oleh pihak luar. Sebagai contoh, hasil pertanian dari desa dijual ke kota dengan harga lebih rendah, kemudian diolah dan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa desa belum mendapatkan nilai tambah yang maksimal. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan adalah memperkuat kemandirian ekonomi desa, mengembangkan industri lokal, serta mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar. Selanjutnya adalah integrasi antara teori modernisasi dan dependensi. Kedua teori ini tidak harus dipertentangkan, melainkan dapat dikombinasikan. Modernisasi memberikan kemajuan teknologi dan inovasi, sementara dependensi menekankan pentingnya kemandirian dan keadilan. Sebagai contoh, desa dapat menggunakan teknologi modern untuk meningkatkan produksi, tetapi juga mengelola hasilnya secara mandiri agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat desa tersebut. Berikutnya adalah paradigma pembangunan inklusif. Pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Semua kelompok perlu dilibatkan, termasuk perempuan, kelompok miskin, dan masyarakat yang terpinggirkan. Sebagai contoh, program pelatihan kerja di desa harus dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat, tidak hanya kelompok tertentu saja. Selain itu, terdapat pendekatan berbasis aset. Pendekatan ini menekankan pada potensi yang dimiliki desa, bukan hanya pada kekurangannya. Aset dapat berupa sumber daya alam, keterampilan masyarakat, serta jaringan sosial. Sebagai contoh, desa yang memiliki potensi wisata alam dapat mengembangkan sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan. Terakhir, pembangunan desa diukur melalui indikator multidimensi. Indikator tersebut meliputi aspek ekonomi seperti pendapatan dan tingkat kemiskinan. Terakhir, pembangunan desa diukur melalui indikator multidimensi. Indikator tersebut meliputi aspek ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Pendekatan ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pembangunan pedesaan telah mengalami perkembangan yang signifikan. Dari yang awalnya hanya berfokus pada aspek ekonomi, kini berkembang menjadi lebih luas dengan memperhatikan manusia, keadilan, dan keberlanjutan. Selain itu, jika kita melihat lebih dalam, pembangunan pedesaan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi dan sosial saja, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan. Hal ini menjadi penting karena sebagian besar aktivitas masyarakat desa sangat bergantung pada sumber daya alam, seperti pertanian, perikanan, dan kehutanan. Jika sumber daya alam tidak dikelola dengan baik, maka dalam jangka panjang justru dapat menimbulkan masalah baru seperti penurunan produktivitas lahan, 2. Kerusakan lingkungan, 3. Serta keberkurangnya sumber penghidupan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan pedesaan harus memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selanjutnya, kita juga perlu memahami bahwa keberhasilan pembangunan pedesaan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia. Masyarakat desa yang memiliki pendidikan dan keterampilan yang baik akan lebih mampu mengelola potensi yang ada, beradaptasi dengan perubahan, serta memanfaatkan teknologi. Sebagai contoh, petani yang memahami teknologi pertanian modern akan lebih produktif dibandingkan dengan yang masih menggunakan cara tradisional tanpa inovasi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan menjadi hal yang sangat penting dalam pembangunan pedesaan. Selain itu, perkembangan teknologi digital juga memberikan peluang baru bagi desa, terutama dalam mendukung ekonomi digital. Saat ini, masyarakat desa dapat memanfaatkan teknologi seperti media sosial, marketplace, dan platform digital lainnya untuk memasarkan produk mereka ke pasar yang lebih luas.
Sebagai contoh, produk UMKM desa seperti makanan olahan atau kerajinan tangan dapat dipasarkan secara online sehingga tidak hanya bergantung pada pasar lokal. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Namun demikian, tidak semua desa memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Masih terdapat kesenjangan digital yang menjadi tantangan seperti keterbatasan jaringan internet, kurangnya literasi digital, serta minimnya fasilitas pendukung. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah dalam menyediakan infrastruktur digital serta pelatihan bagi masyarakat desa. Jika kita simpulkan, pembangunan pedesaan merupakan proses yang kompleks dan multidimensi. Tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial, aspek lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat. Pendekatan yang tepat, partisipasi masyarakat, serta memanfaatkan teknologi menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan desa yang berhasil. Dengan pendekatan yang tepat, pembangunan desa dapat diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa.